Jumpa lagi. Kali ini saya berada di Singkawang. Jadi sebelah saya ini Ibu Wali Kota Singkawang sudah sangat ngetop ya membangun wilayahnya. Ibu Cai, ini kesempatan yang membahagiakan bagi saya ketemu dengan Ibu pertama kali. Ini kita punya program Ngopi Darat, ngopi bersama pimpinan daerah lingkup Kalimantan Barat. Ini berada di Singkawang bersama Ibu Cai sebagai Wali Kota Singkawang. Bu Cai, emang jadi wali kota perempuan lagi berat nggak sih? Enggak juga, Pak. Oh enggak juga, berarti Ibu nyaman ya? Ya, kita yang jelas ini ya. Pertama saya terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Imi ya, yang lebih keren katanya dipanggil Imi. Jadi saya hari ini sangat berterima kasih dan berbangga serta merupakan satu kehormatan Bapak sudah hadir di sini. Ya, untuk sebagai kepala daerah intinya cuma satu, Pak, bagaimana kita bisa membahagiakan masyarakat kita. Ya, bagaimana saya bisa ngajak kerjasama terutama di badan legislatif kita ya, di legislatif ya, terutama di ketua dewan beserta seluruh dewannya, dan bagaimana saya bisa mengajak masyarakat untuk bisa bersatu padu untuk bagaimana merasa mencintai wilayahnya, tempat lahirnya. Maka dari itu, Pak, saya merasa senang, bangga, bahagia. Kalau ditanya berat, kalau jawabnya jujur memang berat, Pak. Tapi kalau kita kerjakannya sesuai dengan semua orang, kita tidak rasa berat. Ya, karena setiap hari apa kita kerjakan sudah ada, Pak. Kerjakan. Sudah ada protapnya. Jadi kuncinya tadi kayaknya agak filosofinya itu tinggi sekali, membahagiakan masyarakat itu berat sekali. Nah, bagaimana Ibu program utama yang supaya rakyat itu tahu mau dibawa kemana di Singkawang dengan uang yang ada mungkin menurut Bu terbatas. Jadi apa Bu program utamanya? Ya, program utama bagaimana ya kita bisa apa yang kita lakukan bisa dirasakan masyarakat ya. Pertama waktu kami dilantik yang kami lakukan bagaimana di pertanian, perkebunan, kemudian memang nelayan ya. Bagaimana perdagangan Ibu? Perdagangan sama, Pak. Jadi artinya adalah kita nyentuh semua lini. Kalau perdagangan kita justru jadi transitnya, Pak. Karena Bukayang Sambas ini transitnya kita di perdagangan. Maka dari sisi pengurusan izin dan sebagainya kita sudah ada MPP pelayanan satu pintu. Bagaimana kita memudahkan dan bagaimana saya menjaga masyarakat Kota Singkawang ini sehingga harmonis dan orang masuk ke Singkawang nggak ragu. Jadi nyaman ya berdagang berinvestasi di Kota Singkawang. Berarti budaya masyarakat Singkawang itu welcome terhadap pendatang. Betul. Itu bagaimana? Itu sudah turun-temurun budaya orang Singkawang terbuka sama orang luar atau Ibu ada usaha kiat-kiat yang dilakukan? Kiat-kiat kalau kita lakukan memang, Pak, bagaimana tentang Singkawang yang sesuai dengan visi misi kami Singkawang hebat ya. Hanya adalah harmonis bersama berbagai etnis, suku dan budaya. Nah, ini kita dapatkan sebagai predikat kota tertoleran di Kota Singkawang, di Indonesia. Di Indonesia. Oh, malah Indonesia ya. Kita 2 kali. Pertama kita peringkat pertama tahun kemarin, peringkat kedua dia 2 tahun sekali. Tahun ini lagi kalau nggak salah ya. Jadi artinya adalah tadi tetap bagaimana masyarakat kita merasakan bahwa kepemimpinan kita itu ada gitu. Jadi konsep kita adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa dirasakan masyarakat, contoh pembangunan yang dari pinggiran, infrastruktur seperti itu. Mungkin jiwa Ibu itu memimpin agak beda dengan kalau bapak ya. Kalau Ibu mungkin lebih ini anakku, ini tanah kita, maka sense itu lebih kuat, makanya mungkin dirasakan oleh masyarakat Singkawang. Kalau masyarakat tidak merasa bahwa Singkawang adalah milik dia, dari mana lahir, yang besar, dan kemudian mungkin kalau tidak pindah sampai meninggal di sini, Pak, dia harus rasa mencintai dan memiliki. Dengan begitu dia akan berbuat yang terbaik untuk wilayah tempat dia tinggal. Makanya, Pak, banyak yang pengusaha yang sukses, dia akan kembali ke Kota Singkawang untuk membantu kita. Itu yang tepat, Ibu. Ini agak sedikit mungkin kurang nyaman ya, sisi keuangan. Nah, kadang kan daerah itu dituntut PAD-nya tinggi. Tapi kan kenyataannya menurut Ibu porsi dana dari pusat masuk ke sini menurut Ibu
masih besar mana, dan harapannya ke depan bagaimana, apa yang dilakukan? Ya, harapan kita memang pertama PAD harus kita naikkan ke berbagai sisi ya, berbagai sisi. Tentunya butuh dukungan semua pihak ya Bu. Betul, ya. semua harus tadi merasa memiliki, dia akan tidak sulit atau merasa berat membayarnya, dan dia harus merasakan itu adalah satu kewajiban ya, karena tidak jadi beban ya. Betul, karena dari rakyat untuk rakyat lagi kembali kan, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, karena duit yang masuk kembali ke pembangunan. Makanya dengan kemarin kita dapatkan dana PEN itu, kita membangun, kita memperlihatkan Pak, oh ini bisa kita lakukan ini, infrastruktur yang selama 40 tahun, belasan tahun yang belum dibangun sekarang merasakan. Jadi kita kalau nanti Pak, kalau kita udah kasihkan, minta sama orang bisa. Kalau kita tidak pernah kasihkan orang, bagaimana kita bisa meminta? Apa yang Anda sudah lakukan untuk Singkawang, sekarang kamu minta naikkan ini. Jadi Ibu dan jajaran menjamin ini uang yang menjadi amanah untuk pemerintah dilaksanakan dengan baik. Misinya di situ ya Bu. Bu, satu lagi, kan kami dari Perbendaharaan ada Kanwil, ada KPPN. Menurut Ibu misinya KPPN, Kanwil itu kurang atau sudah cukup baik, intens komunikasi, atau bagaimana menurut Ibu? Saya pikir KPPN ini ya Pak yang bagus Pak ya, karena kadang kalau misalnya saya kayak tahun pertama ya agak lambat penyerapan anggaran, dikasih tahu Pak. Oh, support ya, diingatkan ya. Diingatkan. Nah, kalau Kanwilnya ada di Pontianak, suka komunikasi atau bagaimana menurut? Atau saya mungkin baru pertama begini. Boleh, nanti saya minta bisa ya, sama Pak Kanwil juga sama, sering ada WA sampai hari ini, kadang kita WA-an ya, kita bisa tahu kekurangan kita, kadang Ci, tolong digenjot, nah itu diminta-minta dikejar. Saya pikir satu pengawasan yang luar biasa buat kita, dan ini karena untuk kepentingan bersama, kepentingan rakyat, dan bagaimana kita membangun kota ini sehingga bisa sejajar dengan kota besar lainnya Pak, karena kita tahu Singkawang perbatasan langsung ya, dengan perbatasan dengan Malaysia, Singapura. Kalau kami kalau kita sudah bisa bangun Pak ya, saya pikir 5-10 tahun ke depan kita tidak akan kalah dengan kota besar lainnya di Indonesia. Setuju ya. Jadi bincang kita seru sekali ya kali ini, walaupun singkat tapi makna-maknanya dapat kita cermati dengan baik. Bu Chai mengharapkan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Uang-uang yang ada bisa dilaksanakan dengan baik supaya nanti masyarakat bisa merasakan, dan tentunya ingin berkembang, mengambil peran yang lebih besar lagi untuk Singkawang ini. Bu Chai, terima kasih kesempatan bincang kali ini dengan tema Ngopi Darat. Ya, Singkawang punya moto atau slogan? Slogan Singkawang hebat pasti ke Singkawang hebat, kita pasti ke Singkawang. Pasti ke Singkawang. Singkawang hebat pasti ke Singkawang. Nanti kita teriakan sama-sama kalau kami dari Perbendaharaan DJPB Handal. DJPB ya, Handal. Ya, kita sama-sama ibu dulu Singkawang ya. 1, 2, 3. Singkawang hebat. Pasti ke Singkawang. Pasti ke Singkawang. DJPB Handal. Handal. Ya, jadi terima kasih teman-teman. Sukses, sampai jumpa. Oke.